Halo semua. Di sini Mimin ingin menjelaskan tips nih terkait dengan bagaimana cara pembuatan jurnal ilmiah yang baik dan benar. Yuk simak penjelasannya. Jurnal pada umumnya berisi sejumlah referensi yang menjadi rujukan setiap artikel. Jenis artikel yang ditulis tak sebatas laporan penelitian, namun bisa pula berupa review literatur. Tapi, di jurnal juga ada bagian-bagian yang harus diperhatikan agar nantinya akan diterima oleh tim editorial dari tiap masing-masing jurnal yang ada. Yuks, simak bagaimana cara pembuatan jurnal yang baik dan benar. Pertama yang perlu diperhatikan adalah judul. Terkadang, penulis sering mengabaikan aturan yang berada dalam judul jurnal. Tips yang pertama, adalah setiap jurnal ilmiah harus memiliki judul yang jelas, agar nantinya pembaca mengetahui inti dari jurnal tersebut. Yang kedua, tidak bermakna ganda. Artinya, judul tidak boleh ambigu, keraguan, kekaburan, dan ketidakjelasan. Tips yang ketiga, judul maksimal 15 kata. Selanjutnya, judul ditulis berada pada atas tengah halaman. Tips yang kelima, judul menggunakan huruf kapital. Tips yang terakhir, judul menggunakan cetak tebal. Selanjutnya adalah nama identitas penulis. Nama penulis ditulis tanpa gelar. Lalu instansi ditulis sekolah asal, universitas, lembaga asal dan bukan berupa alamat. Setelah menulis judul dan identitas, maka langkah selanjutnya adalah menulis abstrak. Dalam abstrak harus mencerminkan keseluruhan substansi isi artikel, dan mampu membantu pembaca untuk menentukan relevansinya. Abstrak berisi pernyataan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, langkah atau tahapan penting penelitian, serta temuan dan simpulan utama. Tahap selanjutnya adalah penulisan pendahuluan. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penulisan. Latar belakang memberikan gambaran setting atau kondisi-kondisi yang melatar belakangi adanya atau terjadinya masalah. Lalu, untuk tujuan penulisan perlu dikaitkan dengan upaya pemecahan masalah. Tips selanjutnya adalah penulisan metode penelitian. Bagian metode harus ditulis singkat, padat, jelas, tetapi mencukupi. Ia menjelaskan penggunaan metode penelitian, prosedur pelaksanaan, alat, bahan, atau instrumen harus dijelaskan dengan baik, namun bukan berupa teori. Tips selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel angka-angka, grafik, deskripsi verbal, atau gabungan antara ketiganya. Tabel, grafik, atau gambar tidak boleh terlalu panjang, terlalu besar, atau terlalu banyak. Penulis sebaiknya menggunakan variasi penyajian tabel, grafik, atau deskripsi. Angka-angka di dalam tabel tidak boleh diulang-ulang dalam narasi verbal baik sebelum maupun sesudahnya. Pembahasan dimaksudkan untuk memaknai hasil penelitian sesuai dengan teori yang digunakan dan tidak sekadar menjelaskan temuan. Pembahasan harus diperkaya dengan merujuk hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah terbit dalam jurnal ilmiah. Perujukan lebih disarankan bukan berupa kutipan langsung atau tidak memuat terlalu banyak kutipan langsung. Gunakanlah kutipan tidak langsung agar terhindar dari plagiasi. Setelah menulis hasil dan pembahasan, tips selanjutnya adalah bagaimana cara kita menulis kesimpulan yang baik dan benar. Pada kesimpulan tidak sekadar mengulangi data, tetapi berupa substansi pemaknaan. Ia dapat berupa pernyataan tentang apa yang diharapkan, sebagaimana dinyatakan dalam bab pendahuluan, yang akhirnya dapat menghasilkan bab, hasil dan pembahasan, sehingga ada kompatibilitas. Selain itu, dapat juga ditambahkan prospek pengembangan hasil penelitian dan prospek aplikasi penelitian selanjutnya ke depan, berdasarkan hasil dan pembahasan. Pada kesimpulan tidak sekadar mengulangi data, tetapi berupa substansi pemaknaan. Ia dapat berupa pernyataan tentang apa yang diharapkan, sebagaimana dinyatakan dalam bab pendahuluan, yang akhirnya dapat menghasilkan bab, hasil dan pembahasan, sehingga ada kompatibilitas. Tips yang terakhir adalah penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Daftar pustaka diurutkan sesuai dengan alfabet. Lalu daftar pustaka dalam jurnal ilmiah bisa mengikuti aturan yang telah ditulis template masing-masing jurnal. Biasanya masing-masing jurnal berbeda dalam penulisan daftar pustaka. Ada yang menggunakan APA Style, ada yang menggunakan Chicago Style, maupun yang lainnya. Lalu semua yang dirujuk dalam artikel harus tertulis dalam daftar pustaka dan semua yang tertulis dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam artikel.